Halo, halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan kisah masa lalu dari Raja Vimalacitra. Di sana terlihat dia diam-diam mengamati sang ayah Raja Kebajikan sedang berkhotbah di depan dewa-dewa surgawi. Di sana, Raja Kebajikan berbicara, mereka selalu berdiri di posisi terdepan dari semua makhluk hidup. Pengetahuan, budaya, dan kekuatan kita lebih kuat dari yang lain. Dan itu semua terjadi karena moralitas. Moralitas adalah landasan dari semua budaya dan pengetahuan. Seperangkat norma yang memandu perilaku kita semua. Dan tanpa itu, Tuhan juga akan jatuh katanya. Dan tidak akan ada bedanya kebaikan Tuhan dengan yang lainnya. Jadi, mereka adalah dewa, puncak dari semua makhluk hidup. Mereka harus memiliki standar moral yang tinggi. Dan dia pun juga berharap di setiap khotbahnya nanti ada bangsa Asura yang datang mendengarkannya. Tapi murid-muridnya pun bertanya, Asura kan sangat kejam menurutnya, jadi bagaimana mereka bisa datang untuk mendengarkan khotbah? Dan sang Raja Kebajikan pun berkata, janganlah mendiskriminasi karena surga adalah tempat yang ideal dan toleran. Klan Asura juga dewa, jadi mereka juga harus dihormati. Walaupun mereka sangat kejam dan beberapa waktu terakhir dia memiliki kasus, Raja Kebajikan dapat menjamin bahwa siapapun yang melanggar hukum surga maka tidak akan dapat belas kasihan. Jadi mereka hanya perlu bersabar dari kesulitan ini dan semua pasti akan berlalu menurutnya. Seselesainya khotbah itu, Vimalacitra kecil pun kembali ke ibunya dan dia pun malah bertanya-tanya pada ibunya bagaimana ibunya bisa suka pada Raja Kebajikan padahal dia jelek dan tua katanya. Ngeselin ini bocah ini. Dan sang ibu pun berkata kalau dia belum cukup dewasa untuk memahami itu. Sebenarnya Raja Kebajikan itu pintar dan baik hati. Tapi bagi Vimalacitra, jika memang itu benar, mengapa dia menolak untuk mengenali mereka? Dan ibunya pun berkata lagi, dia sudah pernah bilang, semua itu karena masalah identitas. Ayahnya adalah generasi ketiga dari Taoism. Dia memikul banyak tanggung jawab. Sayangnya, penjelasan itu tidaklah diterima oleh Vimalacitra kecil. Nampaknya Vimalacitra lebih bijak daripada ibunya dan dia berkata, alasan itu tidaklah masuk akal. Jika baginya membuka dan menutup mulut adalah moralitas, bukankah kejujuran juga bagian dari moralitas itu sendiri? Dan dia juga berkata untuk jangan mendiskriminasi bangsa Asura. Tapi berapa banyak hukum dan aturan di surga yang harus mereka taati. Lagi pula pada waktu dia ke taman atas, ayahnya pun mengusirnya. Jadi dia yakin ayahnya juga menganggap mereka adalah dewa yang tidak layak. Namun sang ibu malah berkata jangan bicara sembarangan dan terlalu kasar pada ayahnya. Namun sayangnya tiba-tiba dia pun dipanggil oleh prajurit surgawi. Sang ibu diduga telah terlibat kasus pada bulan lalu, jadi dia harus mengikuti hukum surgawi. Ngelihat itu pun sang anak sangat kaget karena menurutnya ibunya mengikuti perintah surgawi dengan sangat benar. Namun sang ibu melarangnya untuk bertindak gegabah. Dia malah menyuruh Vimalacitra untuk mencari sang ayah. Lalu, sang anak pun dengan cepat langsung mencari Raja Kebajikan. Dia mendatangi khotbahnya dan dia pun berkata kalau ibunya sekarang ditangkap oleh prajurit surga. Dia pun meminta bantuan dari Raja Kebajikan. Tapi kampretnya, si Raja Kebajikan ini malah tidak mengenali Vimalacitra. Waduh, terkutuk ini emang nih. Dia pun
malah berkata prajurit surga mempunyai prosedur sendiri dalam penangkapan, dan jika ibunya tidak bersalah, maka dia akan dibebaskan. Dia pun menyuruh Vimalacitra untuk pulang saja, wala. Aduh, pengen dikeplak palanya nih. Tapi Vimalacitra pun tidak mau lah, dan dia malah kesal. Dia berkata, sang raja kebajikan telah berpura-pura tidak tahu siapa dirinya. Dia adalah putrinya. Mendengar itu pun, sang raja kesal. Dia menganggap itu semua omong kosong, tapi bagi Vimalacitra, itu hanyalah karena sang raja kebajikan takut diketahui aibnya. Raja kebajikan yang selalu dihormati ternyata menyembunyikan kekasih dan putri haramnya di istana tingkat bawah. Lalu dia pun marah dan menyerang murid-murid dewa di sana. Melihat itu pun, sang ayah langsung kesal. Dia pun langsung menangkap Vimalacitra dan mengunci tangan dan kakinya. Dan akhirnya Vimalacitra pun dimasukkan ke penjara es Istana Surgawi. Setelah 10 tahun berlalu, dia pun kedinginan di penjara itu dan bahkan dia tidak bisa kemana-mana. Dan akhirnya datanglah sesosok Asura yang sangat dihormati. Asura itu adalah Yingji. Dia pun berkata kalau klan Asura secara resmi memutuskan hubungan dengan para dewa. Bahkan pertempuran sekarang sudah terjadi. Mereka harus menyelamatkan semua teman Asura yang dipenjara. Mendengar itu pun, Vimalacitra langsung mencari sang ibu. Namun naas, ibunya telah mati kedinginan menunggu pertolongan dari sang ayah. Tapi sang ayah raja kebajikan tidak pernah datang menolongnya. Itu pun membuat Vimalacitra sangat benci pada dewa, terutama ayahnya. Lalu akhirnya setelah semua bangsa Asura kabur dari penjara itu, perang perpecahan pertama antara Asura dan dewa pecah. Semua tentara surga berusaha untuk menghentikan para Asura, namun sayangnya itu sia-sia. Bangsa Asura terlalu kuat. Dan terlihat di sana, Liao Ji pun mengamuk di istana surga. Dia sudah menahan terlalu banyak tentara surga, dan semua tentara-tentara surga itu dia buat mati. Dan tiba-tiba Liao Ji pun dipanggil oleh Yingji. Yingji pun meminta pada Liao Ji jangan melibatkan para dewa, karena membawa anggota lain ke tempat lain untuk melarikan diri saja sudah sulit. Dan mereka tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Jadi Yingji meminta Liao Ji untuk bersiap dalam pertarungan sampai mati. Yingji nih siapa ya? Kayak dia petinggi banget ini nih di bangsa Asura nih. Dan setelah konflik itu pun, akhirnya bangsa Asura menggunakan kapal-kapal meninggalkan Surgawi. Singkat cerita, kapal-kapal itu masih saja diserang oleh para pasukan Surgawi, dan itu membuat kapal-kapal yang ditumpangi para Asura jatuh. Tapi Vimalacitra tidak diam saja. Dia pun langsung menyerang para Surgawi dengan kekuatannya. Dan satu persatu para tentara Surgawi pun meninggal di tangannya. Lalu tepat di depan Vimalacitra datanglah sang ayah. Yang dia berkata, tatapan Vimalacitra penuh amarah dan kebencian. Dan dia seharusnya tidak hidup di dunia ini. Ini semua adalah kesalahan dari dirinya. Dan Vimalacitra pun bertanya apakah dia datang untuk membunuhnya. Tapi ternyata Raja Kebajikan tidak pernah membunuh makhluk hidup. Karena yang paling penting adalah hidup. Jadi dia memberi saran pada Vimalacitra untuk terakhir kali, cinta itu lebih baik daripada kebencian. Vimalacitra pun berkata jika memang dia tidak berencana melakukan apapun, Vimalacitra akan pergi meninggalkannya.
Raja Kebajikan tidak menghentikan Vimalacitra sebenarnya karena Raja Kebajikan memiliki rasa bersalah yang besar. Bahkan para Asura memberontak dan pertempuran dengan para dewa menjadi semakin sengit karena Raja Kebajikan tidak berbuat apa-apa. Dan pertempuran itu juga memakan korban yang sangat banyak dan waktu yang sangat lama sebenarnya. Kehancuran di Surgawi sangatlah fatal, begitu juga dengan ke-99 bangsa Asura legenda. Tapi untungnya ke-99 Asura paling kuat itu berhasil melarikan diri ke bumi. Semenjak itu, kebenciannya terhadap istana Surgawi sangatlah memuncak. Sang ayah sangatlah munafik di matanya. Dan entah bagaimana ceritanya, dia sampai menemukan jika dia memakan para dewa, maka emosinya bisa stabil kembali. Dan itu sangatlah sadis. Wah, cantik-cantik nih, tapi sadis ini ya emang bangsa Asura nih. Jadi semenjak dia menemukan cara itu, dia pun memakan lebih banyak lagi para dewa. Dia berpikir jika suatu hari dia dapat memakan ayahnya, itu akan sangat luar biasa. Dan cerita pun dibawa kembali ke saat ini. Sang ayah yang mendengar cerita itu pun berkata, dia sudah lama mendengar tentang Vimalacitra. Dia telah pergi terlalu jauh. Di antara Raja Asura, dialah raja yang paling kejam. Dan sang ayah di sini untuk membantu Vimalacitra kembali ke jalur yang benar. Dan tiba-tiba Vimalacitra pun diserang dengan petir moral. Dan yang menyerangnya adalah para murid-murid dari Raja Kebajikan. Vimalacitra berusaha untuk disegel dengan kekuatan daripada murid-murid Raja Kebajikan. Terlihat tubuh dari Vimalacitra pun terantai dengan rantai emas gaib. Dan itu karena segel yang dimiliki setiap murid-murid dari Raja Kebajikan. Dan tidak cukup sampai di situ, mereka pun terus berusaha menyegel Vimalacitra dengan kekuatan yang lebih besar. Dan pada akhirnya, Vimalacitra pun berusaha disegel dengan batu pilar raksasa tepat di atas tubuhnya. Dan batu itu pun meluncur ke arah tanah dan meniban Vimalacitra yang dipenuhi kertas-kertas segel. Namun sayangnya, cerita pun selesai sampai di sini, kawan. Langsung lanjut ya ke video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa.